Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Gereja POK TNI Arulsunter, dan juga kepada jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara live streaming. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu hari ini tanggal 4 September 2022 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rusmaulida Siagian Borusurmin STH. Demikian kami sampaikan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan namanya. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyikan Suci, Suci, Suci. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Tema kita pada hari ini, jalan orang benar bukanlah jalan yang membinasakan. Ku khawatirmu
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan, kasih-Mu tidak berkesudahan, dan kesetiaan-Mu kekal. Itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Tetaplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Doa ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengampunan sebagai berita anugerah yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 15 yang berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit." Sebagai pelayan dari Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Percayalah
berdiri. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan dan menghayati petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24 yang berkata, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita angkatkan pujian kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan kami yang hidup. Kami datang dengan segala keberadaan hidup kami. Di saat ini, mengangkatkan puji-pujian untuk mengagungkan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk duduk diam, tenang di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Kami membuka kehidupan kami untuk menerima firman Tuhan. Kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun pembacaan firman Tuhan buat kami semua di pagi hari ini, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Kami semua diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kekasih jiwa kami, sahabat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang pertama. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat yang dikasihi Tuhan membaca ayatnya yang genap. Kita mulai dari judul, Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukannya. Haleluya. Kita dengarkan khotbah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk sektor A untuk menyaksikan kesaksian lewat pujian. Kami persilakan waktu dan tempat buat sektor A.
Terima kasih buat sektor A yang sudah menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tema kita adalah jalan orang benar bukanlah jalan yang membinasakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup manusia bagaikan suatu perjalanan. Dalam perjalanan manusia itu dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Jalan mana yang harus dia pilih dan jalan seperti apa yang dia sedang jalani. Dari khotbah kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk bercermin dari Mazmur pasal 1 yang sudah kita baca hari ini. Di situ dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar itu akan mengalami kebahagiaan. Kenapa dikatakan mengalami jalan kebahagiaan? Kenapa dikatakan jalan orang benar bukanlah jalan yang membinasakan? Karena jalan orang benar itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau kita baca tadi di ayatnya yang pasalnya yang pertama ayat 1b. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi jalan orang benar itu bukanlah jalan yang membinasakan, karena memang orang benar selalu tidak berjalan menurut orang fasik. Bapak Ibu, orang fasik itu adalah orang yang tahu tentang firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Itu orang fasik. Dia tahu firman Tuhan tetapi dia tidak melakukannya. Makanya orang benar itu jalan-jalannya bukan jalan yang membinasakan, karena orang benar tidak mau jalan bersama dengan orang-orang fasik. Orang yang tahu firman tapi tidak mau melakukannya. Tapi orang benar itu dia tahu firman Tuhan dan dia tahu melakukannya. Makanya dikatakan jalan orang benar bukan jalan yang membinasakan. Lalu kita akan melihat kembali ke ayatnya yang pasalnya yang pertama ayat 1c. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi jalan orang benar itu adalah jalan yang bukan jalan yang membinasakan. Kenapa? Karena memang orang benar tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa itu Bapak Ibu adalah orang yang melakukan kejahatan. Orang berdosa itu adalah orang yang tidak dan selalu menuruti hawa nafsunya. Jadi kalau ada orang yang hanya ingin menuruti hawa nafsunya, dia dikatakan adalah orang yang berdosa. Makanya jalan orang benar itu bukanlah jalan yang membinasakan, karena dia tidak jalan di jalan orang yang berdosa ini. Dan kita di ayatnya yang 1d dikatakan di situ, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tadi ada orang fasik, orang berdosa, lalu orang pencemooh. Jalan orang benar bukanlah jalan yang membinasakan, karena orang benar tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang pencemooh itu adalah orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan orang lain. Itu pencemooh Bapak Ibu yang terkasih. Dia suka mencari kesalahan orang lain. Siapa nih orang-orang yang mempunyai kesalahan, itu dia cari-cari, itu orang pencemooh. Lalu ia suka menghakimi orang lain. Ini pencemooh.
Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang suka menghakimi, itu dia adalah orang yang pencemooh, suka menghakimi. Lalu dia suka mengejek. Ini pencemooh. Lalu dia suka mengkritik. Ini pencemooh. Semua dikritik, apa-apa dikritik. Semua yang dilakukan orang dikritik. Padahal dia tidak berikan solusi dalam setiap masalah yang dikritiknya. Ini orang pencemooh. Dan orang pencemooh itu juga suka menggosip. Suka sekali menggosip. Pingin tahu masalah keluarga orang. Pingin tahu masalah suami orang. Pingin tahu masalah istri orang. Pingin tahu rumah tangga orang. Ini menggosip. Ini orang pencemooh Bapak Ibu. Makanya orang benar itu dikatakan tadi bukanlah jalan yang membinasakan, karena orang benar tidak suka melakukan apa yang dilakukan orang pencemooh. Yang suka mengkritik, yang suka mencari kesalahan orang lain, yang suka mengejek, yang suka menghakimi, bahkan dia suka merendahkan sesamanya. Ini pencemooh. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi jalan hidup orang benar itu kesukaannya apa? Kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan melakukan Taurat itu siang dan malam. Ini kesukaan orang benar. Melakukannya siang dan malam. Artinya orang benar itu membutuhkan tuntunan Tuhan. Dia tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Ini orang benar. Beda dengan orang fasik, beda dengan orang berdosa, beda dengan pencemooh. Jadi orang benar itu kesukaannya Taurat Tuhan, kesukaannya firman Tuhan, dan dia melakukan firman itu siang dan malam. Dan orang fasik itu tidak mengasihi, dia mengasihi dirinya sendiri. Orang berdosa, orang pencemooh, dia ini orang-orang yang suka mengasihi dirinya sendiri, yang tidak, dan dia asal aja nafsunya tercapai, keinginannya tercapai, dia tidak peduli orang lain. Dan ketika keinginannya sudah diterimanya, maka itulah yang dia lakukan. Jadi beda. Orang benar dengan orang fasik, orang berdosa, pencemooh itu beda. Makanya jalan yang membinasakan itu adalah jalan yang dikerjakan oleh orang-orang fasik, jalan yang dikerjakan oleh orang-orang berdosa dan pencemooh. Ini jalan yang dikerjakan mereka. Makanya jalannya membinasakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, hasil perjalanan hidup orang benar yaitu seperti pohon. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kata Mazmur. Di dalam Mazmur ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini hasil perjalanan hidup orang benar, bukan hidup orang fasik, bukan hidup orang berdosa, bukan hidup orang pencemooh, tapi orang benar. Jadi ada hasil perjalanan hidupnya, yaitu dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu yang terkasih, bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan kepada kita. Apa yang diperbuatnya berhasil bukan berarti ia tidak pernah mempunyai masalah. Bukan berarti dia tidak pernah mengalami kegagalan.
Tetapi orang benar akan mengetahui kehendak Allah di dalam perjalanan hidupnya. Kenapa bisa? Karena dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kesukaannya itu Taurat Tuhan. Makanya firman Tuhan itulah yang menghantar dia, yang membentuk dia, yang membuat dia memahami apa kehendak Tuhan di dalam dirinya. Ini orang benar. Karena dia kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, sungguh jelas firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dalam firman Tuhan ini, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita dan penerapan apa yang kita akan ambil ketika kita pulang dari rumah Tuhan ini. Apa yang menjadi sukacita kita ketika kita pulang dari gereja ini. Dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin sampaikan, jangan pernah takut jalan di jalan yang benar, karena Tuhan memperhatikan jalan orang benar itu. Itu yang disampaikan di dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sungguh jelas firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah takut jalan di jalan yang benar. Karena Tuhan memperhatikan jalan orang benar itu, sedangkan jalan orang fasik sudah pasti menuju kebinasaan. Jadi tema kita hari ini adalah jalan orang benar bukanlah jalan yang membinasakan. Orang benar itu Bapak Ibu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Orang benar itu orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Inilah yang dikatakan orang yang benar. Bukan orang yang fasik, bukan orang berdosa, bahkan pencemooh. Mari Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak semua kita sebagai jemaat Tuhan, jangan pernah takut jalan di jalan yang benar, karena Tuhan tahu jalan orang benar itu, dan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita.
Nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan di tengah-tengah jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberikan pertumbuhan iman di tengah-tengah jemaat-Mu Pok Sunter. Apa yang sudah kami sampaikan Tuhan, Engkau ya Bapa kiranya yang memateraikan firman ini di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Jemaat-jemaat-Mu yang sudah ada dalam masa pemulihan. Bapa, kami akan sebut nama mereka satu demi satu di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Ateng, suami dari Ibu Lili Ateng, Ibu Rosana Saragi Boruhutapea, Ibu Lili Niki Julu, Ibu Tiorugun Gurning Boru Sirait, Ibu Prahesti Suhadi, Bapak M. Sembiring, Ibu Tati Krisnawati, Bapak Yunus Buya Pasapa, Bapak YM Siwalete, Bapak G. Pasaribu, Ibu Desi Rika Ginatarigan, Bapak Wimpi Runtuene, Ibu DM Sitinjak Makagiansar, Ibu Harmaini Siwalete, Ibu Yosefin Delanghale, Bapak Jerry Lamsihar, Ibu Siska Mata Silia, Ibu Agustin Yokohail Kadir, dan anak terkasih Geraldo Gabe Adiyaksa. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya satu persatu Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Engkau menjamah tubuh mereka, Engkau sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka Tuhan. Bahkan yang sudah ada dalam masa pemulihan, biarlah Tuhan terus yang bekerja di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan seluruh hidup anak-anak Tuhan yang sakit, bahkan yang sudah dalam masa pemulihan, ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami yakin bahwa Allah kami akan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat yang berulang tahun pernikahan hari ini tanggal 4 September. Kami berdoa buat Bapak Roni A. Purba dan Ibu Julia Simamora, dan Bapak Andreas Balzazar dan Ibu Endang Akiriyanti. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan begitu baik bagi jemaat-jemaat-Mu. Begitu luar biasanya perbuatan Tuhan di dalam pernikahan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Di mana Tuhan sampai saat ini Engkau sudah berkuasa menyertai, memelihara, memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam rumah tangga mereka. Bapa di dalam surga, kami serahkan anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahan pada tanggal 4 September ini Bapa. Kiranya rumah tangga mereka semakin Tuhan berkati. Kiranya berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa semakin Tuhan tambah-tambahkan di dalam rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan, berkati anak-anak, berkati pelayanan mereka Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau menolong dalam setiap pergumulan mereka. Engkau menolong dalam setiap masalah mereka, program hidup mereka. Mari Tuhan Kau campur tangan, membukakan jalan keluar dalam setiap kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi Bapa. Engkau kiranya Tuhan juga yang menuntun kehidupan mereka Bapa. Dan Engkau yang mengajar-ajari mereka
membimbing mereka selalu di jalan-Mu dalam menaungi pernikahan rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat program kerja majelis di tahun 2022 ini. Tuhan kiranya memberkati setiap program kerja yang dilakukan oleh majelis-majelis yang Tuhan telah pilih, Tuhan telah panggil untuk melayani di Pok Sunter ini Tuhan. Ada banyak mungkin kekurangan, ada banyak mungkin yang perlu dibenahi di gereja-Mu ini Tuhan. Mari Engkau yang memberikan kebijakan-kebijakan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kecerdasan, kesehatian di tengah-tengah para majelis untuk melakukan program kerja mereka Bapa. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu Pok Sunter dimanapun mereka berada, terkhusus buat jemaat-Mu yang boleh sudah hadir di gereja di tempat ini. Tuhan kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, Engkau Tuhan yang melindungi seluruh jemaat-Mu Pok Sunter ya Bapa Surgawi. Apa yang menjadi pergumulan hidup jemaat-Mu, Tuhan yang menolong. Tuhan juga yang mencukupkan kebutuhan sehari-hari seluruh umat-Mu Pok Sunter Tuhan. Sertai lindungi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Pok Sunter ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga komisi-komisi yang ada di Pok Sunter, komisi Bapak, komisi perempuan, komisi lansia, komisi pemuda remaja, bahkan sekolah minggu. Kami mau serahkan semua dalam kuasa tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, buat petinggi-petinggi bangsa kami. Kami mau serahkan mereka ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah hikmat Tuhan yang selalu ada di dalam hati mereka, di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan taruhkan kasih di dalam hati dan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan setiap pekerjaan mereka dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan selalu kepada mereka hikmat, kecerdasan, kesehatan, dan kekuatan Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat Koster, kami berdoa buat teman-teman kami yang bekerja di kantor gereja. Kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kehidupan kami ke depannya, kami mau serahkan dalam kuasa tangan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kami akan melangkah maju, melakukan yang terbaik lewat pekerjaan, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di hadapan-Mu. Doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Efesus 5 ayat 2 yang menyatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan
dan korban yang harum bagi Allah. Mengiringi persembahan, mari kita angkat pujian, Tuhan inilah persembahan.
Allah Bapa di surga, oleh karena berkat dan kasih penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Tak hanya ungkapan syukur yang boleh kami naikkan, namun kami menyadari bahwa kami perlu menyisihkan sedikit dari apa yang kami punya melalui persembahan yang telah kami berikan ini. Ya Bapa di dalam surga, berkatilah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh gereja-Mu pakai untuk membesarkan kerajaan-Mu di tempat ini. Inilah doa kami ya Bapa yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 4 September 2022. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POK TNL Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya dapat menghubungi Sekretariat POK TNL Sunter setiap jam kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 09.00 sampai 15.00 WIB. Pengumuman ibadah Minggu 11 September 2022 pukul 09.00. Pelayan firman Pendeta John Willem Man Aritonang STH dari POK Immanuel Yon Pomat Jonggol. Ibadah rumah tangga Sektor A pada Kamis 8 September 2022 pukul 19.00. Sektor A, keluarga Ibu Fredika Mabelika bertempat di Gedung Sola Gracia. Pelayan firman Pendeta Sulaiman Siagian STH. Sektor B, keluarga Ibu Ruth Suprapti Rantai Tadung bertempat di ruang sekolah minggu. Pelayan firman Penatua Andreas Baltasar. Sektor C, keluarga Bapak Sarwono bertempat di gedung Gereja POK TNL Sunter. Pelayan firman Diaken Tony Riko Simatupang. Ibadah Komisi Pelayanan Lansia bertempat di Gedung Sola Gracia pada 9 September 2022 pukul 10.00. Tema Kembalilah kepada Sang Penebus. Pelayan firman Pendeta Ruth Tentero STH. Ibadah Komisi Pelayanan Pemuda secara tatap muka Sabtu 10 September 2022 pukul 17.00. Tema Keteladananmu yang menentukan masa depanmu. Pelayan firman Pendeta Johndri W. Patiapon SSI. Ibadah Komisi Pelayanan Anak Minggu 11 September 2022 pukul 08.00. Tema Karya Yusuf di Mesir. Tetap dilaksanakan secara tatap muka untuk anak kecil dan kelas tanggung, sedangkan untuk batita dan balita dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah pelayanan remaja secara tatap muka pada Minggu 11 September 2022, tema Restorasi Justice. Kakak pelayan atau guru Penatua Astrid L. Antahari. Pendeta Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak James Gatot Subroto dan Ibu Friska Sitorus atas kelahiran putra kedua pada tanggal 29 September 2022.
dengan nama anak Gelardo Gabe Adiyaksa. Pelajaran katekisasi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 19.00 WIB dengan pengajar Pendeta Ruth Tentero STH, materi pelajaran Kerajaan Allah. Diberitahukan kepada jemaat bahwa panitia basar Hari Besar Gereja akan mengadakan penjualan makanan pada hari ini, Minggu 4 September 2022 setelah ibadah minggu. Dimohon partisipasi seluruh jemaat. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa gereja membutuhkan tenaga operator untuk multimedia dan sound system. Dimohon kepada pemuda remaja atau yang berkenan untuk melayani bisa mendaftar kepada Penatua Boy F. Marpaung dan Diaken Indah Lestari Gultom dengan melalui nomor HP yang telah tercantum. Laporan keuangan. Saldo bendahara Gereja POK TNL Sunter pada 4 September 2022 sebesar 112.123.547 rupiah. Saldo pembangunan lantai 2 gedung sekolah minggu dan perpustakaan Gereja POK TNL Sunter per tanggal 4 September 2022 sebesar 8.144.010 rupiah. Mohon doa dan partisipasi semua jemaat. Saldo renovasi rumah koster POK TNL Sunter per tanggal 4 September 2022 sebesar 18.106.500 rupiah. Terima kasih atas dukungan dan mohon partisipasi dari seluruh jemaat. Kotak Natal 2022 dan Paskah 2023 per tanggal 4 September 2022 sebesar 1.619.000. Dimohon partisipasi seluruh jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rusmaliu Juliati Borus Sormin STH dari Gekindo yang telah melayani ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Samuel Sitinjak, keluarga Johnson Mangadil, keluarga Ibu Rita Bita Agung, keluarga Charles Akihari, keluarga Panjaitan Tarore, Penatua Maurits Perawung, Ibu Emelda Wati, Saudara Alda, dan NN atas persembahan syukur dan perpuluhannya. Kepada jemaat yang telah memberikan persembahan ibadah minggu, kiranya Tuhan melipat gandakan berkat bagi saudara. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Sektor A, pemusik, song leader, petugas sound system, dan petugas multimedia, serta yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikian warta jemaat minggu ini dibacakan. Warta jemaat ini sudah dikirimkan ke grup WA jemaat dan komisi kategorial di POK TNL Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Selesai. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, lakukanlah di dalam kehidupanmu. Jadilah engkau garam, jadilah engkau terang dimanapun engkau berada. Kita angkatkan nyanyian pengutusan. Di jalanku ku diiring.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.